Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Lalu Zulkafli SPDI, pengajar di Madrasah Aliyah Nahdlatul Wathon Korleko, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022 LPTK UIN Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat materi tentang haji dan umroh. Maka Bapak Ibu dosen, saya mohon masukan, kritikan dan sarannya untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tempat duduk dirapikan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan tempat duduknya dirapikan. Ya, kondisi pembelajaran kita menjadi nyaman, tenang, enak kita melakukan pembelajaran. Oke, silakan sebelum kita lanjut ke yang lain, silakan untuk pimpin doa ya, untuk sebagai penyimak kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan berdoa kelas atau siapa perwakilan. Ya, terima kasih. Jadi untuk anak-anak semua bahwa pada hari ini pembelajaran kita bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya. Jadi alhamdulillah pada pembelajaran kita kali ini sudah baru dia semuanya masuk. Ya, artinya mudah-mudahan yang minggu kemarin teman kita yang tidak masuk mudah-mudahan tetap ya. Yang minggu kemarin yang tidak masuk pada saat ini alhamdulillah kita semua bisa mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita terlebih dahulu Pak Guru akan absen anak-anak semua. Aldi Saputra. Ya, hadir. Bagaimana kabar Aldi? Alhamdulillah baik. Selanjutnya Desta Tika Pratama. Ya, selanjutnya Dwi Kartika. Bagaimana kabar Dwi? Alhamdulillah baik. Terima kasih bahwa kita pada pelajaran kali ini. Pelajaran kita itu adalah melanjutkan minggu yang kemarin itu tentang haji dan umroh. Nah, jadi ini pada materi kita pada saat ini terletak pada masuk kategori haji ini rukun Islam yang berapa ya? Rukun Islam yang 5. Apa buktinya rukun Islam yang kelima itu? Naik haji bagi orang yang berarti hukum Islam itu harus dilakukan. Nah, ini ada khususnya materi kita pada hari ini atau ibadah kita yang kelima ini ada khususnya, yaitu adalah bagi orang yang mampu. Berarti
ibadah ini tidak sembarangan orang bisa lakukan. Yang harus bagi orang yang mampu, baik secara fisiknya, ya, secara keuangannya, ya, terlebih juga secara ya hati. Ya, apa nasib kita diberikan oleh Allah. Kadang-kadang juga banyak orang yang punya uang banyak, tetapi dia tidak bisa laksanakan ibadah haji. Atau malah kadang-kadang ada yang orang nabung mencicil uangnya dari sedikit demi sedikit, tahu-tahunya dia bisa laksanakan haji. Nah, ini kan banyak yang kita lihat baik dari media sosial, ya, media online, TV, semuanya kan di situ banyak orang yang mulai nabung dari sejak awal, ya, biar dia bisa melaksanakan ibadah haji. Maka oleh karena itu kita semua ya harus ada niat atau keinginan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun ini sebatas materi yang kita bahas pada hari ini, namun tujuan dari materi ini adalah bagaimana mengajarkan kepada kita semua kita mengenal bagaimana sih pelaksanaan ibadah haji itu, ya, supaya nanti jika waktunya kita sudah datang untuk melaksanakan ibadah haji, barulah kita akan ya mengamalkan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semangat ibadah haji ya. Siap melaksanakan ibadah haji. Sebelum mungkin ada yang dulu waktu masih MTS, SMP, yang mungkin ada materinya tentang haji dulu di sekolah. Ya, di sekolahnya sebelumnya, kira-kira ada yang tahu nggak haji itu apa? Ayo coba, ini Hendriana. Ya, coba berdiri, misalkan suaranya coba berdiri. Ya, berdiri. Ya, haji adalah pembelajaran kita nanti, ya, ini garis-garis besar atau inti pokok yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita. Pertama, pengertian haji. Yang kedua itu adalah hukum pelaksanaan ibadah haji. Ya, terus yang ketiga itu syarat-syarat wajib haji. Yang keempat rukun haji, dan yang kelima macam-macam haji. Ya, itu pembelajaran yang akan kita lalui. Ada 5 poinnya. Maka nanti kita harapkan dalam 5 poin ini, ya, anak-anak semua bisa paham terhadap 5 poin ini. Oke, untuk mendalami yang 5 poin ini terlebih dahulu kita akan saksikan bersama ya. Ini slide video yang menjadi materi. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu. Ya, sebenarnya nanti poin-poin penting yang bisa diambil Dengan waktu tertentu, ya, itu dalam materi ini. bulan-bulan haji yang Atau mungkin ada yang masih dipahami, bisa ditanyakan nanti ya. Kami persiapkan pelaksanaan untuk ibadah proses haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni saat dilangsungkannya ibadah Arafah. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Makkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih
detail sekali. Ada hukumnya haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua, wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarak jauh dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, nggak usah ke pinggir ya, Oke, jadi perhatikan ya, tugasnya sekarang apa dari isi materi yang ada di video ditambah dengan referensi buku ataupun yang lainnya. Itu silakan kalian coba simpulkan materi apa yang bisa kita tarik dari materi tentang haji dan umroh ini. Lalu kemudian nanti apa yang sekiranya tidak dipahami itu akan ditanyakan. Ya kalau misalnya tidak ada pertanyaan, maka nanti Pak Guru akan kembali bertanya atau nanti kita akan saling lempar pertanyaan dan jawaban baik dari kelompok 1 ataupun sampai di kelompok 3. Paham? Oke, kita kasih waktu 5 menit ya. 5 menit silakan coba dirangkum apa isi daripada ya materi tentang haji dan umroh. Silakan diperhatikan ya sambil disimpan. Ya, oke silakan. Semua ada pertanyaan atau ada semuanya belajar? Ya, jadi dalam hasil diskusinya coba kita cek ini. Sebagai penguatan materi atas apa yang telah disampaikan tadi, baik melalui video ataupun waktu kita coba tanya jawab tadi sedikit, ataupun dari hasil bacaannya melalui buku paket yang dipegang atau dari buku-buku LKS, ya bahan-bahan ajar yang dipegang tadi. Silakan, ada Pak Guru sekarang ingin menyampaikan pertanyaan satu. Kira-kira dari kelompok 1, 2, dan 3 ini siapa yang bisa jawab? Angkat tangan, betul ya? Ya, Pak S. Sebutkan berapa jumlah rukun haji. Ya, kelompok 2. Perwakilan berdiri 1. Berdiri, ya. 1. Ihram. Terus 2. Tawaf. 3. Terus sa'i. Tahallul. Terus tertib. Benar? Tepuk tangan. Jadi itu rukun haji. Aliransi rukun haji itu ada 1. Dari ke-6 rukun haji tersebut ada rukun haji yang ketiga, yaitu kelompok 1 perwakilan. Siapa yang tahu apa itu tawaf? Berdiri, coba. Terus? Ya. Jadi keduanya itu benar bahwa sesungguhnya yang namanya tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali putaran dimulai
ini jagoan-jagoan semua, bapak-bapak. Ya, gimana? Ada yang bisa? Ayo berdiri. Ya, perhatikan. Ya, ada beban, ayo. Berakal dan balik. Ada yang lain lagi? Kita Indonesia ya. Terus syarat wajib hadis tadi yang pertama apa? Berarti kalau orang non-muslim dia wajib yang apa? Kalau orang gila tidak boleh ya tidak wajibkan nanti tersesat dia ngamuk di pesawat ya atau di Mekah nanti dia bukan yang membuat kegaduhan ya dan dia maka di situ dia tidak wajib. Yang ketiga wajib bertahan kecil yang keempat mereka apa maksudnya mereka tidak bagi tidak atau yang tidak dalam tanggungan orang itu namanya ya. Kalau kita kan tanggungan orang itu namanya ya. Kalau kita semua ini anak-anak semua ini sudah balik nih ya, sudah balik. Jika kita punya kesempatan maka harus bisa melaksanakan namun itu bisa dilihat di depan ya. Di situ ada peraturan pemerintah terbaru. Walaupun kita masih kecil atau masih umur kita masih ya di bawah 20 tahun seperti saat ini, di situ ada peraturan pemerintah terbaru tahun 2022 yang memberikan syarat ketentuan ya apabila yang mau melaksanakan ibadah haji setidaknya dia umurnya di bawah 65 tahun. Kenapa? Karena dikhawatirkan biar tidak terjadi banyak sekali korban jiwa. Karena sesungguhnya ibadah haji itu tidak hanya terkait dengan ibadah hati saja, namun sangat erat kaitannya dengan ibadah fisik. Kekuatan tubuh, kekuatan kesehatan kita itu sangat diuji. Coba kalian bayangkan, misalnya dalam rukun haji yang ketiga saja, itu adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 10 kali putaran. Itu seberapa panjangnya, luasnya Masjidil Haram itu kita mengelilingi sampai 10 kali. Dengan kondisi orang yang sangat padat, bahkan dijelaskan oleh ya yang sudah berhaji misalnya sampai kita ini tidak bisa jalan. Pokoknya kita tidak tahu diri kita ini ya sampai kita dorong saking banyak padatnya orang untuk melaksanakan haji. Apalagi sampai saya kota lagi kecil antara mungkin ya berlari-lari kecil antara bukit Koma dan Ka'bah. Bukan bukitnya itu di tembok kelas ini sampai tembok kelas ini ya. Kalau ini 100 kali pun enak kita jalan kiri kanan kan? Tapi saya ini dilaksanakan 7 kali ya, 7 kali jalan bolak-balik. Misalnya dari mulai dari mana? Karena ini coba mulai terus arwah 1, kembali lagi coba 2, kembali lagi ke Marwah 3, kembali lagi ke Marwah 4.
lagi ke? Ya, makan 5. Kembali lagi. Nah, kembali lagi. Dan itu jarak tempuhnya ya lebih dari 1. Nah, ukurannya kalau di desa kita di desa Kondeko ini, kalau kita sehari itu kalau diukur perjalanannya itu ya udah satu kecamatan, yaitu di kecamatan kita Labuan baru jauh. Tapi alhamdulillah kita orang yang benar mengalir. Disitulah nikmatnya orang melaksanakan ibadah haji. Makanya ibadah haji ini seperti yang tadi. Kenapa dikasih syarat karena ini yang belum ibadah haji yang tidak banyak terjadi korban jiwa. Ya biar sekedar semuanya melaksanakan ibadah haji. Dan tentu antrian juga. Kalau kita ngomong ini antriannya saat ini itu disebutkan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Haji Sudirman Azmi, Bupati Lombok Timur. Kalau sampai sekarang, ya antriannya itu kalau yang reguler itu sampai dengan ya sekarang umurnya berapa? Ya mudah-mudahan umur sampai sana lah, ya mudah-mudahan umur kita sampai sana baru dapat porsinya turun. Tetapi sekarang ada kesempatan kalau pakai komentar bus ya, atau boleh saja orang berangkat itu 1 bulan, tapi biayanya mahal. Kalau yang reguler misalnya kisaran 60 atau 50-an juta misalnya, maka kalau yang enak itu ada yang katanya sampai dengan 100 200 juta. Bahkan yang kemarin itu kalau yang kemarin ini pelaksananya ada yang sampai ya bayarnya itu sampai dengan 400 juta. Punya bank? Sabar, begitu ya. Maka harus kita semangat untuk bekerja. Semangat bekerja, tidak boleh malas. Syukur kita diberikan kesempatan bersekolah oleh Allah melalui wasilah orang tua kita. Maka doakan orang tua kita ya. Maka doakan orang tua kita di rumah ya biar tetap sehat. Oke? Terakhir mungkin silakan ada yang bertanya. Ayo. Mungkin ada dari sekian materi yang sudah kita bahas, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, berdiri. Silakan. Berapa lama? Ulang. Berapa lama bisa? Jadi lagi pertanyaannya. Kelompok 3, kelompok 2. Apa pertanyaan coba? Ya, sebelum Pak Guru bertanya, ayo ada pertanyaan. Ayo kelompok 2 berdiri. Ya, apa perbedaan mikot Mangani dan mikot Dalamani? Ya, mikot Mangani dan mikot Dalamani. Yang ketiga, kelompok 3 ada? Ini aku mirip kelompok 3 ini. Ya. Nah, tadi syukur ada yang bisa menjawab. Ya, oke. Atau mungkin kelompok 3 kayaknya siap menjawab. Ya. Coba tadi ini, ya pertanyaan dari kelompok 1 ini. Ya, ini kelompok siap jawab ini. Makanya kita bertanya. Ya, halo kelompok siap jawab. Tadi ada yang kelompok 1 menanyakan berapa lama pelaksanaan. Ada yang bisa?
mikot zamani. Apa perbedaannya tadi? Ayo, perwakilan satu orang silakan berdiri, jangan takut. Ayo, mungkin ini skillnya yang dimiliki sama kelompok 3 ini. Ayo kelompok 3, perwakilan 1 dibaca. Apa hasil bacaannya tentang mikot makani dan mikot zamani? Ayo berdiri, silakan. Kita kasih kesempatan atau menit. Ayo berdiri baca. Ya, apa itu mikot makani dan mikot zamani? Terus mikot apa tadi? Mikot zamani. Kalau mikot makani ya tempat memulai ibadah. Nah, coba ini mulai di semakin jelas. Coba berdiri mulai. Coba jawab. Yang jangan untuk ini. Ayo ambil bukunya berdiri jawab coba. Apa itu mikot makani dan mikot zamani? Ayo berdiri. Ayo berdiri. Silakan. Hah? Oh dia sakit. Ayo, silakan. Ayo, mikot makani dan mikot zamani. Ya, besar suaranya ya kalau jagoan itu besar. Silakan. Terus, silakan Oke, jadi pertama, kenapa itu disebut mikot? Itu tempat pengambilan roh. Ya, ada mikot makani dan mikot zamani. Ya, biasanya mikot itu banyak. Ya, banyak. Ya, ada yang kalau dari Indonesia, misalnya kalau dia berangkat keluar, ada yang mikotnya mulai dari di atas pesawat. Ya, begitu sampai di ukuran sana atau biasanya kalau jamaah Indonesia itu yang ambil mikotnya itu di dalam hal ya atau di kisaran yang di Madinah. Di situ ada tempat memang khusus ya, tempat memang khusus bolehnya mikot itu memasang yang sapi ya, atau kalau mikot zaman itu waktunya, jadi kan hari itu ada kebutuhan waktunya kan bulan seluar dan ibu bukan haji ya, seluar itu bukan haji namanya, tapi udah tuh ya hanya sekali wajib haji, sisanya itu ya tadi dalam video disebutkan adalah sebenarnya rangkaian haji itu kalau haji poinnya itu kan melaksanakan hukum kan, nah, tapi mulainya itu yang tadi ada pembagian haji ada sama ada haji di pro haji ada yang haji yang pro-nya disatukan, ada yang haji pro-nya itu bisa. Nah itu juga semua bagian masuk dalam kategori waktu pelaksanaan. Tapi inti poinnya kalau haji seperti itu ya, mulai dari sejak hukum karena berapa orang hukum? 9 ya. Orang ngapain? Hah? Keluar, sakit, lalu berkat. Kakinya dia tawaf terus, selesai tawaf naik lagi dia ke Masjidil Haram. Sudah ada puncaknya di Safa Marwah.
pas, bukan dari bentuknya sekarang itu tadi hias bagus. Paham ya? Jadi sebagai kekuatan kita. Nah ini silakan, ini gambar apa ya? Gambar satu. Dalam air. Ini yang laki-laki ini bagian hidungnya ini. Kalau ini, ya, tapi kalau sekarang pasangkan tinja bagus, nanti tinja lebih wilayah. Kita Presiden Indonesia. Selanjutnya di situ ada orang ya, jadi itulah terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan minggu depan kita akan pelajari terkait dengan praktik langsung pelaksanaan ibadah haji. Silakan masing-masing kelompok sesuai dengan ini dipelajari lebih lanjut lagi, ya, dibuka tugas-tugasnya, silakan dibahas bagaimana sih bentuk pelaksanaan ibadah haji dari awal sampai akhir. Besok kita akan minggu depan kita akan langsung mulai di lapangan pelaksanaan, ya, praktik manasik haji. Oke, silakan sebelum kita akhiri dan anak semua sekarang kita mau pelajaran. Kembali lagi ke rumah. Ya semangat, ya silakan semangat kita kelompok ya. Mandiri, karena kayak minggu depan kita belajar mandiri langsung belajar. Oke, terima kasih atas perhatian kita semua. Terima kasih anak-anak semua. Ya, sebagai penutup sekali lagi mudah-mudahan segala apa yang sudah kita bahas, kita sudah pelajari tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu dari segala apa yang kita bahas. Yang diizinkan oleh Allah kita mendapatkan barokah ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi silakan kita semangat bahwa sesungguhnya ibadah haji rukun Islam kita yang kelima ini tidak hanya menyangkut tentang kesiapan secara mental saja, tetapi secara materi, ya, uang, materi, semuanya betul ya, kesehatan fisik kita itu adalah terkaitan di sana. Oke, paham ya tentang makna haji? Paham ya? Allah paham lah. Kalau mudah-mudahan di depan kita masuk kepada praktik manasik haji. Marilah kita ajari dan tugasnya ingat ya. Kalau yang tadi gabung lagi di rumah, silakan dibuat narasinya tentang manasik haji. Biar besok begitu praktik kita di lapangan, ya terlupakan semua membawa. Ya kalau yang perempuan membawa putranya kan. Yang perempuan, yang laki-laki silakan minum bagian umroh ya, ihram ya. Banyak bapak-bapak, bapak-bapak tua kita. Ya yang punya silakan minum dua, masih ada dua dan tiga yang